Balik lagi bersama gua Remo Dan gue Jenny. di OT. Obrolan tidak penting. Oke, gimana Jen? Ya begini-begini aja lah. Ya gimana Mi? Begini aja. Ya maksudnya malam ini kita mau membahas apa nih? Oh Ngobrolin iya, apa? oke. Jadi langsung aja ya. Langsung aja. Langsung aja. Oke, jadi kayaknya sekali-sekali seru juga nih bahas underground. Wih deh, underground. Yoi. Oh gini-gini ya. Gitu. Gue nggak mau gitu, ntar rambut gue rusak. Gak. Nggak pakai gel gue soalnya. Oke, jadi malam ini topik kita adalah prostitusi. Wih deh, itu kan yang kalian mau prostitusi. Ini yang ditunggu-tunggu bukan? Kita akan sebar tempat-tempat terbaik. Ini ya di top rated sampai Yoi. Wilayah-wilayah mana saja yang ratingnya 4 bintang 4 ya, bintang 4. Oh, bintang 4 ya. Oke, nah seperti biasa juga, gue pasti akan mengeluarkan pertanyaan andalan gue. Gimana Jen? Gini ya, sama seperti jasa-jasa lainnya kan yang kita tahu ya, Mo ya, jasa-jasa itu kan kalau dulunya itu kan ya prostitusi itu kan ya offline lah gitu yang kita tahu gitu kan dulu lama ya Pak. ya maksudnya di pinggir jalan terus ya sini gitu masuk gitu kan yang kita ketahui gitu. Nah ini juga sudah nah apa namanya sekarang kan udah mulai canggih lah maksud Canggih, gua online juga udah mulai Era banyak. digitalisasi. Era digitalisasinya udah mantap. Bisnis industri 4.0. Yoi. Nah, kita juga ya pasti teman-teman juga udah tahu bahwa kita punya namanya aplikasi hijau yang banyak digandrungi saat ini. Itu kayak e-commerce ya Pak. Hijau. Ya itu e-commerce, cuman ini bedanya dia menjual jasa. jasa aja. Betul. Jasa perlendiran lah istilahnya itu. Dulu Pak. minum obat kan? Ya, sambil nunggu dia selesai batuk. Jadi apa namanya? Nah, dengan adanya aplikasi itu kita tuh melihat bahwa sangat dimudahkan, Mo. Jadi gue juga sempat searching lah maksud gue gitu kan di udah ketawa mulu, udah batuk mulu. Searching jasa. Ya, online dan offline. Searching online lah. Aplikasinya. Iya, maksud gua aplikasi hijau itu apa sih? Karena kan gua kurius gitu. Maksud gua itu iya, apa iya, gitu. iya. Oh. Yang lagi marak gitu. Yang lagi marah. Pengen tahu. Nah, apa namanya? Kebetulan gua sempet coba, maksudnya gua install apa sih yang ditawarkan aplikasi ini? Ya sebetulnya aplikasi chat biasa pada umumnya gitu. Cuman Mirip Tinder gitu gak sih? ya dia ada mirip Tinder juga, maksudnya kalau ketemu fotonya bisa di like atau dislike gitu lah. Oh. Yang gua tahu gitu, karena gua udah install aplikasinya, nyobain, kurios gua kan, penasaran. Review ya Pak. Pesan Korea. Di aplikasinya. Ya aplikasi review aplikasinya kan pengen Ya, tahu ya. kan. Ya, Ini ya. kan berbagi pengalaman kan. Iya betul. ya. Nah terus, Tenang Pak, kan saya kasih tahu nih, Pak. ya. ya. Nah dia tuh gua kagetnya ya begitu dia tuh ada namanya ya sebenarnya sama kayak Tinder. Kalau lo pilih nearby itu kan lokasi sekitar situ Ya. kelihatan Ada semua radius gitu. berapa gitu. Radius berapa gitu dan apa namanya? Kebetulan gua waktu itu nyoba di sini. Maksudnya nearby di sini kayak gimana gitu. Nah, itu keluar tuh ada cowok, cewek. Ya iyalah namanya di sekeliling itu kan. Nah, tapi begitu gua ganti ke females only, wow, sungguh menakjubkan gitu. Maksud gua ternyata penawarannya itu jasa tersebut itu
ya lumayan menggugah selera lah kalau buat yang pengen ya, maksud gue Ya, yang nggak mikirin dosa dan lain sebagainya. yang ya. emang hunting ini gitu. Iya, yang memang hunting. Ya memang kerjaannya menganut satwa. Ya betul. Karena di situ tuh lu Jangan bisa lihat. ditajemin bangsat. Ya kan memang itu kan yang dibahas. Oh iya bener ya. Bapak opening aja udah cross ya udah begitu pasti arahnya. Oh iya. Ya, silakan. Terus. Ya, nah terus apa namanya? Ada tuh kayak statusnya kan, apa namanya? Dikasih tahu. Ya ini terbuka aja ya. Gue kan baca-baca status gitu. Berapa gitu kan? Ready nih gitu kan, ready nih biasanya ready nih yang gua baca waktu itu ya ready nih, terus lagi di kosan gitu kan, terus Aduh. ada yang lebih vulgar lagi, mohon maaf bisa nenen kata-kata sorry ya gua baca doang ya, sorry gua baca Penawarannya doang. gitu ya? Penawaran, sorry gua Berarti baca doang. frontal banget ya, maksudnya udah nggak ada Ya ada yang nggak front iya, gitu. nggak ada sembunyi-sembunyi, nggak ada apa, bener-bener to the point aja langsung gitu ya. Ada poin. Jadi kayak seakan-akan kalau yang mau lihat aplikasi itu ya itulah yang ditawarkan. Emang Seakan-akan, udah. sorry ya maksud gua. Kasarnya orang install itu ya emang tujuannya udah ke situ gitu berarti, atau enggak juga? Kalau yang gua apa namanya, ya lo kan udah ini juga sama aplikasinya, udah lihat, Lu mau beli? udah lihat. Iya, gue udah lihat. Enggak, coba maksud gue. Ada gak sih yang pakai aplikasi itu tapi beneran buat kayak WhatsApp gitu loh? Maksudnya beneran buat dia ngobrol beneran, nggak cuman nyari-nyari yang aneh-aneh gitu. Ada sih, ya mestinya sih ada karena kan itu emang Di circle lu ada gak? apa? Di circle lu ada gak yang lu kenal, orang-orang yang lu kenal yang pakai itu untuk Enggak. ngobrol beneran? Ya ada ya. Gak ada. karena gini ya, begitu lu pakai yang fitur nearby itu, lu isinya orang-orang itu ya tadi yang apa namanya, yang Mau mau jajan. jual jasa gitu, yang mau jajan gitu. Sama kayak apa namanya, lu datang ke suatu tempat ya kan, lu apa namanya, lu pikir lu mau beli apa gitu misalkan. Supermarket lah. Supermarket gitu, cuman adanya misalkan makanan ringan doang gitu, ya pasti kan lo berpikir bahwa supermarket itu menjual makanan ringan doang gitu, padahal kan di pikiran lo enggak, harusnya dia ada minuman, ada ini gitu loh, ngerti nggak maksud gua? Nah, gitu. Jadi kalau lo lihat itu ya seakan-akan mikirnya, oh emang kayaknya udah Image-nya begitu. ya karena image-nya itu mayoritas. karena mayoritas gitu, ya mungkin ada yang seperti itu gitu. Saya mau ngomong. Ah, Ya silakan. Intermezzo, aplikasi hijau itu sebenarnya di seluruh dunia 80% itu yang pakai orang Indonesia, Pak. oh, berarti paling banyak. Oh banyak. Dari developer kemarin ada bikin statement gitu. Nah 20% di negara lain, bayangin aja Pak, yang jualan di sini 80% Pak. Berarti 20% dipecah beberapa negara gitu. Nah, 80% di sini yang pakai. Box. Karena gini sih menurut gua kenapa di sini 80%? Karena kalau di luar itu kan jauh lebih bebas ya. Jadi sebetulnya tanpa iya, perlu iya. aplikasi Mereka lu udah gampang. udah disiapkan area Udah disiapkan tertentu ya. areanya, udah ada red light districtnya jelas, Iya. lu mau Nah. begitu di tempat mana gitu. Itu juga nanti yang akan kita bahas nih, maksudnya kayak negara-negara dengan istilahnya red light district yang apa ya? Mungkin lebih ke Udah itu nanti aja. ya itu nantilah. Gue lagi ngeblank nih. Itu kan dari gua dulu sepintas ya. Ya ya. Dari lu sendiri mau karena kan gue sempat lihat ya, namanya kita kan mau bawain ini kan kita harus riset dulu Iya, ya kan. iya. Nah, Sebentar, intermezzo dulu buat yang nonton. Ini kita riset buat topik pembicaraan aja. Betul. Berarti kita ikutan Iya. pakai ya. Ini cuma. iya. Ini Dan kita juga tidak pernah untuk menyarankan atau mengajak kalian Jangan. Ya, jangan. Nyobain, nggak Kalau usah. bisa, jangan lah. Mendingan Cuk. kalian nikah lah. cukup kita aja yang bukan nyobain, maksud gue cukup kita yang kepo aja. research Nah, betul tuh. biar kalian tahu gitu. Iya. Apa Intermezzo tadi? dulu. Lagi juga kita kan ngomong. Takutnya orang-orang di rumah salah paham, biar bapak-bapak di rumah nggak ditanyain. Iya, ini riset kita aja. Ibu-ibu di rumah deh, saya OF ya, saya saksinya ya. Oke, lanjut. Ya gimana mau yang lu dapet dari aplikasi itu gitu? Gini, gue sempet nginstal,
Tapi ya udah, maksud gua sama aja kayak yang lu bilang tadi gitu, kayak gua penasaran kayak apa sih, dan gue apa ya, dari ada satu yang benar-benar gue benar-benar nggak akan pakai itu aplikasi karena ada iklannya. Iya, iklannya banyak banget ya. Maksud gue kalau itu mau lu pakai untuk chat, Iya. males kan lu, kayak gue lagi mau balas atau iklan dulu nunggu terus nggak bisa di skip lagi, ada yang Iya betul. lama banget gitu. Lu bayangin ya, demi riset ini ya, gue sampai nunggu berkali-kali 29 detik coba. Iya. Dan bener-bener harus nunggu gitu, 30 detik lah, 30 detik nggak begitu bisa dulu. di close gitu. Jadi Iya. pas kemarin bapak ngetes itu sekali balas chat iklan gitu ya. Nggak sekali balas, jadi Nggak ngechat, tapi maksudnya lu buka aja tuh dia Iya. ada nongol iklan. Jadi Iya, iklannya tiap banyak, berapa iya. menit atau berapa detik gua nggak tahu hitungannya, tapi iklan mulu. Jadi kayak ini yang bikin aplikasi agak aneh nih, maksud gua aplikasi chat tapi apapun ya, maksud gua gini. Pasti kan tujuan awalnya si developer ini bikin aplikasi ini kan bukan untuk terus yang ke prostitusi dan sebagainya. Betul. Pasti untuk mungkin nyaingin apa sih, ada Line, ada Iya. yang lain-lain lah gitu kan. Tapi terus dia masukin iklan di situ kayak iya. Nggak ngerti lagi gua. Rata-rata nungguin, termasuk gua karena riset. iya kayak gue pikir oh ya udah ini sekali aja, habis itu udah gua uninstall. Jadi gini, contoh iklannya. Lu begitu pakai fitur Nearby itu kan kelihatan semua. Tapi kan nggak semuanya pada saat itu tuh. Jadi cuma berapa puluh orang doang yang ada di situ. Begitu lu mau more, set nongol tuh, lu nungguin dulu 30 Nongol lagi detik. iklan. Lu tungguin, itu nggak bisa di skip, bayangin. Iklan nggak bisa di skip 30 detik. Ya itu Pak, developer dapat duitnya dari situ. Iya, maksud gua kan ini kekurangan. Iya, jadi maksudnya kalau memang lu mau pakai itu untuk ngechat beneran, Makanya nggak efisien. enggak. Ya. Masa urgen begini, misalkan ya, saya ngomong ya. Misalkan lu misalkan kecelakaan. Aduh. Wah, mau minta tolong. Iklan dulu 30 nunggu dulu. detik. Anjing. Mampus lu. Iya. Apalagi lu nyari kontak dulu kan, begitu nyari kontak iklan dulu. Udah gini-gini lah. Udah bleeding, udah pendarahan anjir. Ya gitu sih. Sedih banget. Nah cuman ini Jen dari Sabang sampai Sabang Merauke. Merauke, dari apa namanya, Ya, oke. Balik lagi. kejadian seperti ini gitu, maksudnya dengan adanya akhirnya jadi online, ya mungkin dari dulu juga ada mungkin ya, Ya. kayak mungkin dulu apa website atau apa gitulah Ya, ibaratnya. ya. Tapi kan sekarang jadi kasarnya makin gampang banget nih. Benar. Nah, perlu gak sih menurut lu pemerintah ini untuk menimbang ulang seperti dulu gitu, maksudnya bener-bener, atau mungkin Ada seperti tempat negara khusus lain, gitu, jadi kayak red light district lah. bener-bener ya jatuhnya kayak bikin satu tempat red light district gitu yang memang bener-bener ya lu situ-situ, iya gitu. Oke. Gini ya, apa namanya? Itu kan hal yang tabu ya. Ya, Di ya, kita gitu. untuk kita Di ya. kita gitu. Timur lah, budaya Orang timur kan, enggak. budaya timur. Cuma kalau apa namanya, gini sih, menurut gua belum ada pemimpin yang berani melakukan itu, karena kan itu benar-benar Iya. ya lu tau lah gitu. Ya, Pasti cuman, kan, cuman tapi menurut lu sebenarnya perlu ketimbang bebas gini, maksud gue ya gini lah ibaratnya, mau lu bikin pun pasti akan ada yang bandel, ya yang tetap akan berjalan sendiri kasarnya gitu kan. Tapi perlu gak sih sebenarnya dinaungi bener-bener di satu wadah gitu, ya udah jadi lu bisa pantau gitu loh, maksudnya pantau dalam artian tuh kayak kebersihannya, kesehatannya, kayak gitu-gitu kan sebenarnya tujuannya. Lu nggak akan bisa berantas itu sampai kiamat lah kasarnya. Tapi minimal lu bisa menjaga kondisi. Bisa kan kontrol lah. Ya, iya gitu di kondisi. Bisa didata. gue setuju dan tidak setuju. Nah, setuju karena Setuju karena gini, itu lebih apa namanya, lebih terfokus saja di satu area gitu. Jadi dia nggak menyebar kemana-mana, dan yang benar yang lu bilang itu bisa difokusin dari segi kesehatannya, apa namanya, masukan negara juga, kemudian juga apa namanya, ya lebih jelas lah gitu, nggak sembunyi gitu kan. Dan tidak setujunya
lagi-lagi kalau itu diterapkan artinya kita setuju dengan adanya Prostitusi. di mana itu dari segi moral, dari segi agama itu dilarang. Itu sih. Gue pikir lu nggak setuju ya, jadinya identitasnya gampang ketahuan. Emang kalau red light district emang harus bukan. pakai KTP? Enggak, cuman maksud gua kan ketika lu ke situ ya ada tiba-tiba ada yang lagi lewat situ, tetangga lo atau apa kayak kemarin Oh iya, gua kepikiran. Kan. Kemarin gue lihat dia tuh di situ. Ya lu juga di situ kampret gitu kan. Ya sama-sama jaga Sama-sama di situ. rahasia, Pak. Iya. Gua di situ, gua juga di situ. Ya udah, besok kita bareng. Iya, Gitu. iya. Iya kan? Dan tapi bisa jadi juga akhirnya itu yang mencegah orang untuk kayak malu gua. Ntar gua ketemu siapa lagi di situ. Kasar gitu, ngerti kan? Oh iya. Kayak iya. ketika lu kesana atau ada kerabat lo atau siapa Anjir sih, gitu kan, gokil. males kan? Goblok. Males kan? Misalkan Anda nih ya, misalkan contoh aja Anda ke sana ketemu bapak Anda. Ya nggak tahu, siapa tahu lagi Iya, beli makanan. iya. Kita nggak tahu. Tapi itu absurd banget sih. Kasar-kasarnya maaf nih ya penonton. Anda bayangkan, Anda lagi mau main bandel gitu kan, terus ayah Anda ada di situ juga gitu. Ayah Anda lebih pro. Lo tau gak Pak, ayah Anda ngomong, kenapa lo gak bilang, kan di bandel gitu. Enggak, pas ketemu bapaknya, kamu kenapa yang ke situ, yang ini? Iya, yang ini lebih oke. Bisa ditego. Iya juga sih. Cuman sih menurut gua gini, kalau itu udah jadi umum ya, Goblok. udah nggak ada pikiran kayak gitu sih menurut gua ya. Maksud gua ya udah namanya udah umum gitu. Lu ketemu temen lu ya udah biasa gitu loh. Nggak akan dibongkar. Tapi biasanya sih kalau yang gitu maaf saya potong. Biasanya sih kalau yang udah hobi begitu ya mereka sama-sama jaga privasi sih biasanya sih. Iya benar. Nggak mungkin Tapi dia kan minimal ngecepuin temennya. meminimalisir yang belum. Iya sih. Lebih segen datang gitu kan. Iya, jadi yang baru mau coba udah mundur gitu. Iya, gitu loh maksudnya. Terus Iya. tapi ya kalau dipikir-pikir malu gitu memang bener sih, maksudnya kayaknya zaman sekarang tuh pasti ada. justru kebalikannya, justru menurut gue zaman sekarang orang lebih nggak malu untuk nunjukin hasrat seksual segala macam, karena kalau lo buka kayak misalkan TikTok aja Iya. itu tuh ya gue bukannya diskriminatif ya, Ya. tapi karena gue cowok Ya. otomatis gue ngeliatnya cewek gitu. Betul. Oh iya. Nah cewek-ceweknya itu kan udah kayak nggak usah yang seksi-seksi, pakaiannya biasa aja, tapi yang dibahas sama dia tuh kayak apa ya? Oh iya, banyak. Misalkan topiknya kayak ketika dia ini kayak terakhir misalkan ketika orangnya udah pulang tapi enaknya masih berasa, Iya. misalnya kayak gitu-gitu yang menurut gua lu nggak malu apa gitu, maksudnya lu nggak gimana ya ketika ada temen lu yang lihat itu, apalagi misalkan temen lu cowok terus nanti nganggep lu cewek gimana ketika cowoknya giniin lu terus lu merasa tersinggung atau lu terus jadi kayak emang gue cewek apaan, tapi dia ngelihat scroll misalkan dia lihat story-nya kayak gitu. TikTok misalkan. atau lu isinya begitu-begitu gitu. Ya itu sih menurut gua gini ya, ada yang cuman just konten doang, Iya, bisa jadi iya. ya. Dan apa namanya ya Karena cuman- memang konten seperti itu yang paling gampang naik kan? bener asal lu cakep body semok kan naik kan pasti. Ya maksud gua Itu sorry udah ya, rahasia maksudnya- umum ya, lah ya. ya. Maksudnya gitu. Udah. Itu kan viewersnya pasti banyak sih. Yoi. Itu. Nah, balik lagi nih. Balik lagi. Lu nyobain apa namanya? Aplikasi tadi Balas tuh. gue. Oh, bales. Terus Nyobain aplikasi itu, lu nyoba nggak? Maksud gue gue penasaran nih, gue lagi mau nyoba di Bandung misalkan gitu. Nggak pernah. Oh, gue paling yang gue lumayan sering coba di beberapa tempat Tinder waktu itu. oh Tinder. Jadi kayak di misalkan gue lagi di mana, install, terus nanti uninstall lagi, terus lagi iseng install. Tapi ya udah cuman gitu-gitu aja. Cuman cuci Oh, pengen tahu cewek-cewek daerah. Iya, itu cuman kayak gimana pengen ya? lihat. Dan karena gini di mindset gue, ketika gue pakai aplikasi Tinder atau yang sejenisnya, Ah, mukanya orang pas di mindset gue ya, ah. mukanya pasti beda sama aslinya gitu. Jadi gue nggak berharap banyak dan nggak terlalu pikir panjang. Pasti gue pikir ini lu pakai foto siapa, ini lu pakai foto siapa. Oh, iya. Karena gue udah skeptis duluan, udah ngerasa kayak nggak mungkin lah. Gitu. Iya benar-benar. Tampangnya kayak gini masa main ginian sih, kasarnya gitu loh menurut gue. Benar-benar. Apalagi kan
karena ini buat teman-teman ya, hati-hati juga ya. Apa namanya? Kita kan nggak tahu ya. Tadi bisa jadi zong nggak sesuai Iya, foto. iya. Kemudian juga udah banyak kasus penipuan, ya kan? Terus apa namanya? Contoh kayak yang gua baca, apa namanya? Foto profilnya bagus, ceweknya wah semok dan lain sebagainya gitu. Tiba-tiba disuruh transfer dulu gitu, Wah. DP misalkan. Iya, ya itu udah Ah. indikasinya udah jelas tuh ya kalau transfer dulu Iya benar. nggak usah deh. Iya maksud gue bukan berarti yang lainnya boleh, cuman yang itu udah jelas penipuan gitu. Ya pokoknya hati-hati dah pokoknya. Apalagi belum tentu loh temen-temen nih lagi apa namanya bener mendingan jangan dicoba ya. Ya. Misalkan teman-teman mau nyoba nih, datang wah semok nih datang ke tempat tersebut tiba-tiba ya mohon maaf apa namanya diperes ya kan kita nggak tahu tiba-tiba dikeroyok sama berapa Bener, orang. lu lagi di dalam, Ah. atau ada yang ngedobrak masuk terus kayak Di pers gitu. ada oknum-oknum yang terus kayak lu nggak bisa keluar nih. Kalau nggak lu gua laporin atau gua Iya. gua foto, gua sebarin apalah itu ya bahayanya di situ gitu. Itu bahaya. Itu apa namanya ya online itu jauh lebih gampang karena teman-teman bisa tahu banyak gitu. Ya. Tapi di Jaminannya. jaminannya tuh belum ada. Ya. Makanya balik lagi setuju adanya red light district, salah satunya itu lebih terjamin gitu. Kayaknya kalau orang bisnis gitu ada bakal ada jaminannya deh Pak. Enggak, enggak. gini maksud gue gini, kalau yang tempatnya jelas atau kayak kalau kayak red light district sudah resmi, Ya. pasti kan terjamin, Ed. Emang ada ya? Iya dong, kalau negara itu red light district itu kan bukan fasilitas, sudah dari negara, maksudnya negara mengetahui bahwa di area situ memang. Wih, Ada apa ini? Duduk. Oke, lanjut ya. Coba ya. Mau masuk. Iya, jadi kayak kalau red light district itu kan semua terdata. Jadi kayak gue nggak bilang nggak mungkin, tapi hampir tidak mungkin ada kejadian-kejadian seperti itu, gitu. Karena semuanya terdata. Iya. Nah, tapi kalau kayak yang dari aplikasi gini, yang lu cuman modal Percaya sama percaya. ya, percaya sama percaya, ya lu nggak ada jaminan apa-apa, lu nggak bisa. Dan kalau ada apa-apa pun, ya, lu mau gimana gitu? Iya makanya ya sekarang banyak juga kan kasus-kasus pembunuhan juga. Iya. Oh iya, kayak janjian udah gitu masuk kamar tahu pulang barangnya dipelucutin gitu ya. Atau dibius. Enggak. Ya bisa. Jatuhnya kayak kasus yang di Oh, G20. Yang katanya mukanya nggak sama, terus nggak jadi, terus? ditusuk. Nah bisa jadi kayak gitu tuh. Jadi, juga ya? jadi hati-hati lah. Karena kan kita nggak tahu kondisi orang tersebut kan. Betul. Misalkan teman-teman lihat wah ini bagus nih gitu kan udah deal misalkan harganya berapa misalkan begitu sampai wah saya nggak mau nih nggak sesuai tiba-tiba si penjual jasanya tersinggung atau gimana kan Iya. dia bisa melakukan apapun gitu kita nggak tahu. Makanya lebih baik jangan. Apalagi kalau yang yang di dalam itu ya mohon maaf cowok juga gitu kan. Wah, Iya. Gimana? Gue jadi inget maaf Pak. Nah. Saya jadi inget kemarin baca di IG apa di TikTok. Jadi ceritanya ya agak melenceng dikit sih. Dia ojek online, ya kan? Ojek online dipesanin kondom sama pelanggannya, Pak beliin kondom 2. Fotonya cewek seksi gitu kan. Nah, tukang ojek mau, ya kan? Tukang ojek yang mau, dia naik tuh ke hotel. Plak, udah nyampe hotel Pak, cowok 5 Pak. Terus? Kan jamin Pak, semua barangnya dipinta. Oh gitu. Sisa kolor doang sampai dia mau telepon. Kolor gua jangan katanya. Maksudnya di pretelin dan di apa? Dipretelin. Terus? Di kayak dirampok gitulah pokoknya lah. Kok bisa dirampok maksud Iya, gua? jadi maksudnya kayak penipuan gini deh. Contohnya misalkan lu janjian gitu kan. Nih dia yang pesan nih fotonya cewek, cakep gitu kan. Oh dikira wah beli kondom mau main nih, mungkin gitu kan. Nah, ya namanya pikiran dia pendek mungkin kan. Iya. Naik. Naik isinya cowok 5 Pak. Masih untung cuma barangnya nggak dipakai cowok 5 orang dia. Enggak, gue pikir tuh gini. Karena ada juga gue baca ya. Ini cengar-cengir aja nih. Ada juga yang gue baca. Jadi ceritanya itu
bener fotonya bagus nih ya kan, Bahenol segala macem kan, dia dateng ternyata cowok. Nah cowoknya bilang si penjual jasanya, mau lu make gua apa gua make lu? Anjing. Gitu. Atau apa namanya? Enggak, yang gue bingung itu masuk ngapain masuk ke dalam? Kok ngapain masuk ke dalam? Ini kan Iya perjanjian. kan deal harganya. Oh iya, gue masih nyambungnya ke Nah, enggak ini Gojek beda. tadi Oh, Bapak masih penasaran. Ini kan pesan makanan. iya kan ke hotel, Iya. kan depan kamar aja. Enggak, disuruh naik ke atas, udah pesan sama resepsionis. Iya naik, kan maksudnya ketok. Terus masuk. Iya itu berarti Ya kan karena dia disuruh beli itu pikirannya kan dia pikir wah cewek mau ngajak gua gitu. ya itu pikiran goblok lah. Ya iya maksudnya. Enggak, ya, emang bener. Karena gini kalau lu lihat memang kan banyak juga tuh apa namanya? Oh yang prank-prank ojol itu. Prank-prank ojol sama apa namanya? Gue pernah lihat sekilas tuh video apa cewek gitu kan bikin konten sama Iya, ojol-ojol prank gitu. ojol itu kan. Seksi-seksi. Yang nanti tiba-tiba sosok melorot gitu. Iya, kan mungkin sorry ya gue nggak tahu ya, tapi mungkin maksudnya dia berpikiran kayak gitu kan. Kayaknya wah dapat durian runtuh nih Iya, gitu. iya. Makanya gue bilang goblok berarti kan. Ya. Mungkin sebagian orang bisa dibilang goblok. Iya dong, maksud gue gini. Gimana ceritanya? Ceritanya tadi yang Edi. Oh iya. Bener juga. Tapi gini loh, di satu sisi ya kan kita bisa bilang dia goblok, di sisi lain kita nggak boleh bilang dia goblok. Kenapa kita Ya. nggak boleh bilang dia goblok? Karena pemikiran orang kan suka beda-beda. Iya. Betul, tapi gini loh. Elu bekerja sebagai ojek online. Ya. Ada pesenan. Ya. Mau beli kondom, beli mobil, Ya. beli rumah, beli apa. Masa lu ada pikiran bahwa oh sama gue, oh beli rumah, jangan-jangan dia mau nikah sama gue kan? Nggak Nih, logis. namanya cowok ya, ini gue sorry nggak Nah, tahu ya. Soalnya kan gini Pak, diperjelas lagi. Aslinya kan kalau GoFood kan makanan doang. Terus Pak titip itu lah buat kita pakai ntar gitu. Oh Iya. ada tulisannya buat kita. Iya. Ya lagi Oh, juga ya itu beda. namanya cowok kalau udah Shanghai. Bukan. Enggak. Santai. Kalau enggak, tadi kan dia nggak bilang ada chat. Ya tetap buat kita. aja. Misalkan nggak ada embel-embel tambahan kayak gitu. Kalau udah Shanghai bisa jadi loh. Maksud gua Enggak dong. kok enggak Nggak dong? sama lah. Enggak dong. Ya tergantung orang. Ya ibaratnya gini, kalau lu nih Lu emang nggak pernah sampai Shanghai banget gitu sampai kagak lah. Lu coba misalkan nih, lu lemah banget lu. enggak, gue bukan lemah, gue logis saja. Nih, lu kerja di Enggak, maksud gua gini. lu kerja di minimarket. Enggak, tunggu Dengar dulu. dulu. Lu kerja di minimarket. Iya. Ya, terus ada cewek. Heeh. Mas beli kondom dong. Iya. Wah. Dapat durian runtuh nih gua. Masa gitu kan enggak. Lu kejauhan. Enggak kejauhan dong. Sama aja dong. Itu kan ditawarin, Mi. Iya, makanya tadi kan si Edi nggak bilang Sekarang gini, ini ceweknya mesen gituan kondom, udah gitu suruh datang ke hotel, suruh masuk kamar, ya pasti itu menurut dia udah menjurus, namanya orang udah Shanghai. Ya sorry ini menurut gua ya. Enggak, soalnya gini, tadi si Koet udah perjelas bahwa ternyata di chatnya itu bilang buat kita. Itu Iya. kata kuncinya. Tanpa itu pun kalau orang udah Shanghai, tanpa dibilang buat kita disuruh masuk hotel, kalau emang orangnya udah Shanghai banget, bisa Mi kena juga, walaupun nggak ada tambahan embel-embel tambahan tadi. Pak, saya potong. Orang ada dua macam Pak, ada yang mikir pakai pala bawah, ada yang pakai pala atas. Nah mungkin Nggak. ojol itu mikirnya pakai pala bawah. Terus kan pas dia yang bukain pintu kan udah kelihatan cowok. Ya, udah kayak gitu kan udah telat. Maksudnya udah masuk gitu kan. Ya kita nggak tahu juga namanya cerita, ya kan. Iya sih. Langsung Ya, tapi tetap goblok buat gua. Hah? Ya iya. Nah, sekarang gini aja Pak. Lu lupa pengalaman gue yang kata gue habis hujan-hujanan terus diajak mandi ke kos segala macam. Emang ada yang kayak gitu. Ya kan tapi itu beda. Kalau itu kan lu langsung diajakin masuk yuk. Udah jelas penampakannya gitu. Mau ya bukan gini sih, ya kan kondisi saat itu kita kan nggak tahu ya dia berpikirannya kayak gimana ya. Namanya itu penipuan jatuhnya ya. Iya. Scammer. Iya, karena Scam temen mesum. gua aja ada yang ikut giveaway ketipu kan. Anjing. Bangsat. Apa sih? Oh terus ada lagi gua baca apa? Lu jangan Berita. main-main. Enggak ada serius. Gue baru lihat di TikTok.
Apa? Enggak, ini salah satu alasan kita bahas ini juga di Oke, TikTok. lanjut. Gue lihat di TikTok ada cerita. Jadi dia mesen nih Pesan apa? dari aplikasi juga, dari Oh, iya, aplikasi oke. pesen jasa. Oke. Biasa. Terus Terus katanya ini apa? lagi ini digetok. Lagi Iya. gimana? Maksudnya digetok gimana? lagi ngecas? Enggak, bukan. Lagi Lagi apa? menerima jasanya. Iya, lagi ngecas. Iya, terus ada yang ngetok. Maksudnya dia lagi begitu. Iya, Digetok. Diketok sama siapa? Maksudnya digetok gitu. Gimana sih? Nggak ngerti gua. digetok. Oh. Ketok pintunya. Gua kira diketok palanya. Oh, dia lagi eksekusi. Iya. Pintunya Terus diketok-ketok gitu iya. ya. Menjadi Udah bau parno. gitu. Iya, udah parno. Iya. Ternyata bukan razia sih tapi. Oh, untungnya bukan. Iya, Saya kan. bukan. Saya buka dia selamat dan itu ya. Iya. Nah, itu. Untung aja tuh orang yang di TikTok ya, kalau enggak aduh. Iya. Viral Maksud dia gua, kalau ketahuan. lu kalau baca cerita-cerita kayak gitu tuh lucu-lucu. Gitu. Iya, seru sih. Gue Terus- juga ada cerita nih. Gimana? Jadi sebenarnya gini ya, namanya orang kalau udah Shanghai. Namanya orang kalau udah Shanghai, Ini banyak. itu kan arahnya dia biar gimana caranya bisa mendapatkan itu kan dari jalan yang mana Jalan aja. ninjaku. Ya. Ninjaku. Kayak misalkan nih, apa Dulu namanya? sama kaki. Tadi kan kita tahunya ada aplikasi. Ah. Nah, ini ada nih apa? Gue baca gini apa? Ya mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Jadi ada aplikasi itu ya apa? Aplikasi apa yang bisa nge-hide gitu loh. Aplikasi GB gitu. Jadi bisa nge-hide gitu. Gue gak kepikiran gitu kalau ada aplikasi gitu gue nggak tahu gitu loh. Berarti Bapak Bukannya ini Pak mainnya kurang jauh. Iya, salah udah banyak sebenarnya kayak gitu-gitu. Lu berarti ada yang mesti lu tahu, ada satu aplikasi kalkulator. kalau kok jauh banget dari kalkulator anjir. Lu Kalkulator, mau tapi gitu ngapain sim kos lu pangen. lu bisa chat. Hah? Kalkulator bisa ngechat. Oh, jadi di depannya Depan kalkulator. Oh, covernya. Gokil juga. Oh, dia lebih pakar Pak. Iya. Coba duduk sini. Masuk. Ya, ini kita sudah kedatangan ini ya, narasumber kita. Iya kan, makanya. Kebetulan dia sudah langganan premium. Gak pakai iklan. Udah japri, udah nggak pakai aplikasi, japri langsung. Mainnya telepon. Oke, balik lagi. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah itu tadi ketika satu negara melegalkan prostitusi ini, ya tetap pasti akan ada plus minus. Ditambah juga dengan ya balik lagi tadi budaya budaya juga. Cuman menurut gue pribadi ya mau sampai kapanpun nggak akan bisa dihilangin. Iya. Sama lah kayak lu ngomong korupsi segala macam kan ya. Makanya kan itu disebutnya penyakit kan. Ya. Ya tapi apa namanya di satu sisi sih ya maksud gua menurut pandangan gua sih gua setuju aja sih apa namanya ada red light district. Jadi yang emang orang yang mau begitu ya udah lu di sono. Iya, maksud gua gitu. kan yang sampai datang berarti emang udah yang Iya. kebelet banget atau yang udah nggak ada apa ya Bener. malu bukan malu ya apa Jadi ya? apa namanya kayak misalkan kayak ya mohon maaf yang Shanghai kayak tadi ya kan yang biar bisa langsung datang ke sono terus yang diketok juga bisa datang ke sono gitu. Yang ya ada yang sampai niat banget tuh dari Oke, ya. Sekarang gini deh. Gua tadi sempat nge-search. Iya. Muncul ini Jan. 7 negara dengan tingkat prostitusi tertinggi di dunia. Tingkat prostitusi. Tertinggi. Maksudnya emang legal di sana. Emang legal ya. Nih ya, kita bacain ya. Di posisi ke-7 ada Kenya. Wow. Kayaknya sih bagus. Amerika. Nih, bahkan di Kenya ini usia belasan itu udah jadi PSK. Anjay. Belasan tuh maksudnya di under 17 gitu. Iya kali, mau ya under 20 lah. Gua nggak tahu juga, pokoknya belasan ya. Belasan juga ya? Iya. Belasan itu dari 11 tahun Iya, nggak usah dikasih tahu. sampai 19,5. Iya. Nenek-nenek metik durian jatuh terus meninggal juga tahu. Nah, jadi memang faktor ekonomi. Namanya juga belasan. Kalau puluhan tuh.
Kalau bulan di 70 80 gimana? Iya itu namanya puluhan. Kalau ini belasan tadi. Bangke. Oh iya sorry. Ini gue lagi baca nih. Iya. Nah, jadi ya tadi apa di Kenya Kayaknya itu umur belasan ya. umur belasan juga udah jadi PSK dengan faktor perekonomian yang sulit. Oh. Nah, cuman di sana itu ciuman. cuman ulet, cuman kerak. Ciuman. Nah, tapi ciuman yang itu yang bisa berubah jadi binatang. ya itu tadi udah, Itu udah. itu Udah, Pak. udah. Udah, Pak. Nah, tapi di sana ini masih banyak yang nggak pakai kondom. Jadi Wow, tingkat HIV/AIDS-nya tuh tinggi. Emang. Oh, di Kenya? Iya. Afrika tuh emang parah. Iya, jadi kesadaran untuk menggunakan kondom supaya tidak terjangkit penyakit itu masih rendah banget. Nah, buat teman-teman tuh yang suka jajan di luar pakai kondom. Ya, jadi gini deh, gua nggak bisa ngatur lu bandel atau apa, tapi minimal lu bisa ini diri lu sendiri lah. Lu sesanghai-sanghainya lu ya lu tetap mikirin diri lu sendiri aja deh gitu. Jajan boleh. Ya gua nggak bilang itu, cuman maksudnya Jajan mah boleh. oh iya jajan boleh. boleh. Jajan apa dulu nih? Boleh. Jajannya apa dulu? Oke, lanjut ya ke nomor 6 ya. Ada Filipina. Oh, Filipina. Ya. Filipina Nah, cakep tuh. tapi yang menariknya, prostitusi di Filipina merupakan tindakan melanggar hukum yang memiliki hukuman berat. Oh. Lah, Tapi nomor 6. oh, diam berarti ya. Ya, jadi bisnis prostitusi masih berjalan di sana karena tuntutan gaya hidup. Para PSK memiliki gaya hidup yang beragam dan prostitusi dianggap sebagai pekerjaan yang menguntungkan. Ya. Iyalah, sekarang kayak misalkan ya kita lihat aja di Indo ya misalkan ya, Ya, apa namanya kayak dia sekali kencan 350. Ya. Nah, itu kalau apa namanya? Satu hari dia sampai Itu 350 itu hitungannya gimana ya? ya nggak tahu sih gua apa namanya kalau gua baca-baca yang ngasih review-review ya maksudnya yang ngasih lihat gitu. Main aman ini gua riset. Nah, apa namanya? Macam-macam. Lu. Iya, yang gua baca dari apa namanya? Review-review. Review-reviewnya dari hasil riset gua. Lu nggak percaya banget gua riset aja. Iya. Gitu tuh. Iya, jadi biasanya tuh ditawarkannya Setengah jam. per jam biasanya. Oh, per jam. Per jam ditawarkannya tuh biasanya per jam. Ya cobalah hitung misalkan 1 jam 350 misalkan ya 350. Tapi ada apa yang sampai sejam? Ya nggak tahu gua. Ya masalahnya Anda kuat nggak sampai 1 jam? Iya itu kan. Gitu. Maksud gua apa ya ibaratnya tuh kayak lu ngasih sejam tuh kayak ini gak sih gimmick doang gitu maksud gua. Karena kan pasti gua nggak tahu sih ya, cuman Ya bisa Pak, masuk doang nggak keluar. rugi dong. Udah keluar duit. Ada yang bisa sampai 1 jam, Impoten. ada yang sampai 2 jam. Oh, gila Tergantung sih. kan sebelum main pasti mereka pada minum obat. Obat kuat. Buset tuh mah nggak mau rugi banget ya. Saking ininya tergantung. Saking nggak bisa bangun. Bukan yang nggak bisa bangun, dia kan menahan buat sperma ini keluar obat kuat itu. Oh, lu pernah tuh? Bakar apa dia Pak? Hah? Gimana Bakar, coba Pak. Vin? Gimana coba? Masuk. Nah ini nih kayaknya nih bukan riset lagi yang ini nih. Ini udah eksperimental ini udah. Ini kayaknya langsung terjun langsung ke lapangan ini nih ke TKP. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana sih? Oh, itu ya berarti per jam. Per jam. Rata-rata per jam. Rata-rata per jam. Ya lumayan lah kalau misalkan Sejam, anggaplah 24 jam dia masuk ya mati lah. bukan maksud 24 gue jam. dari 24 jam misalkan Ya dia taruh 10 jam, 10 jam berarti udah 3.500.000 dia. Ya kan? Sehari. sehari ya. Kali 10 hari 35 juta. Gokil ya. Iya. Ya, emang menggiurkan sih ya. Sebulan hampir 100. Taruhlah dia liburnya 10 hari ya, libur 10 hari kali 20 aja udah berapa tuh? 70 juta. Taruhlah nyewa tempat, ya gua nggak tahu nyewa tempat, misalkan nyewa tempat 100.000. enggak Enggak ya? sebulan lah misalkan 7 juta misalkan, 7 juta. Tergantung. Nah, ini pakar ngomong. Ya, Rata-rata berapa? Kata-kata itu nggak nyampe 7 lah. Taruh 1 bulan cuma 2 juta 3 juta.
3 juta lah. Ya, 3 juta kan lumayan dari 70 Jauh juta banget ya, kan. gila juga. Iyalah. Cepet banget. Belum, Duit enak lah gitu. enggak lah. Duit desa itu, belum kuliah adeknya. Iya nggak nyampe ke situ, cuman Ya, maksudnya kan ada juga yang kayak gitu. Ya, ini kan bahasnya kotor. Ya. iya ya, cuman maksud gue ketimbang yang kerja kantoran yang udah Iya. muter otak pusing-pusing lembur-lembur segala macem. Itu dia juga putar otak, Bapak. Apaan cuma ngangkang doang. Ih, sembarangan. Ngangkong kalau nggak Sorry diganggu, maksud gua enggak ini pikiran gua ya. Sorry maksud gua pikiran gua kan cuma Bukan cuma ngangkang doang, enak aja lo nungging. Iya maksud gua sorry gua Mereka ketawa. juga lembur, Pak. Lembur. Enggak sih, gua ya kalau gua pikirannya ya kalau yang prostitusi gini, gua tuh cuman kepikirannya kasihan dia kan nggak bisa milih pelanggan. Siapapun terima aja. Ada yang begini, ada yang begitu, pelanggan kan beda-beda. Iya, iya, Ada iya. yang rese, ada yang kasar, ada yang gimana gitu kan. Ya. Ada lagi yang mungkin Masuk. Ada tamu. lanjut. ada yang mungkin bau, Iya. ya kan? Ya Tapi kan macam-macam ada lah kamar gitu. mandi, bisa suruh mandi dulu. Iya, balik lagi. Anggaplah memang mesti mandi, tapi kan ada juga pelanggan yang rese. Oh iya. Yang kayak, alah udahlah nggak usah lama-lama lu gini gitu. Ya itu sih paling ngadepin orang-orang yang kayak gitu yang pasti berat gitu. Iya beda-beda ya. Karena kan kita mikirnya kayak dia mah enak cuman tinggal kayak tadi misalkan cuman tinggal tiduran doang, cuman Iya, doang. iya, Tapi iya. kan di balik itu sebenarnya ya itu ada resiko-resiko juga, sakit, penyakit segala macem. Iya. Iya semua ada resiko Pasti sih. iya. Semua kerjaan. Iya. Kayak misalkan temen gua aja buka usaha aja kan resiko stres juga. Iya. Ada kan namanya resiko kan. Bener. Dilebarkan. Oke, lanjut ya ke nomor 5 ada Kolombia. Iya. Jadi di luar narkoba prostitusi juga. Goks. Parah banget ya. Iya, itu udah paket lengkap Paket itu. hemat udah itu. Paket hell paling dalam tuh. Neraka terbawah tuh mantap. Di luar narkoba dia udah kata-katanya gitu loh. Di luar narkoba. Iya. Parah Udah banget. saking biasanya aja gitu. Udah Udah biasa. saking biadabnya ya. Iya. Nah, cuman di sini tuh PSK-nya tuh cantik-cantik dan nggak segan memberikan diskon ke pelanggan yang ganteng. Wow. Wah, lu seneng banget tuh. Ya juga sih. Iya. Masalahnya kan cantik relatif. Gua nggak tahu cahaya apa dipuji cantik. aja, dipuji aja. Nah, gitu. Kolombia saya datang. Pas Ini datang gimana cowok. Nah, kita 5 orang. Mau saya yang pakai Anda apa Anda pakai saya? Mendingan gua narkoba daripada boker sakit. Katanya si Ake, padahal gue baca berita, gue nyobain di sono ternyata. Korban artikel. Emang cakep sih. Tapi ada batangnya juga. Kena prank. Korban artikel. Bangke. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Apa? Negara tercinta. Indonesia? Indonesia nomor Gila, kok dia bisa tahu? 4. Ya, karena Gue kadang-kadang suka bingung ya, kalau misalkan di luar negeri itu kan legal, Iya. angkanya bisa tahu pasti gitu. Kalau di kita gimana caranya? Iya. Emang kayak dia nih misalnya, udah berapa kali gitu? Oh 5 kali. Gitu. Nggak, Maksudnya orangnya udah tahu dia gitu. Nggak, tapi mungkin kan tinggal gini berapa kayak kali kayak gitu. dulu misalkan kan ada kayak area-area tertentu yang banyak prostitusi mungkin terus dia kayak ngedata di situ ngeluarin apa. Sama, Pak. Sampel. Kayak kita, Pak, ngeriset. Iya. Datang tanya-tanya. Atau Kan nggak mungkin- perlu pakai, tanya-tanya doang kan bisa. Iya. Oh, kalau ngeriset itu berarti mesti terjun langsung ke lapangan. Ya Oh, juga iya. lah. Juga tergantung apa yang di riset. Iya, kalau misalkan yang kayak gitu di riset gimana? Iya kan bisa baca-baca. Iya. Artikel. Kalau bacaannya benar, kalau bacaannya nggak benar gimana? Ya lu diomelin Ustaz. Kalau di kita rame karena ini turis. Oh, Bali contohnya ya. Mungkin, gua nggak ya. tahu juga. Tapi di sini di Indonesia prostitusi itu termasuk salah satu tujuan Ya, pelancong salah. dari mancanegara yang ingin berwisata. Apa? Yang ingin Terancam. pelancong Oh, pelancong. yang ingin berwisata seks. Jadi ada wisata seks tapi kan ya itu dia menarik Wisata seks. ketika nggak ada red light district tapi pelancong Oh, datang ke Indonesia salah iya, satu iya, iya. tujuannya untuk wisata seks kan menarik.
Iya, masuk ya. Selera orang bule itu kan yang kita tahu kan Iya. orang kayak kita. Yang apa, eksotis. Nah, kalau orang kita sukanya kayak orang-orang bule, Iya, ya kan? iya. Kebalik. Nah, pas tuh kayak pertukaran pelajar gitu kan. Iya, maksudnya. Ini ngomong-ngomong, yang di sana kesini gitu. yang baru datang ada ini nggak, pengalaman nggak? Kita lagi bahas prostitusi. Oh banyak. Nah, ini boleh. Udah. Coba gimana? Apa ya? Apa ya? Aplikasi pernah pakai? Oh tahu. Apa contohnya? Nggak bisa disebut pak. Oh, oke, ada aplikasi, terus pernah cobain? Nah, belum. Nggak main belum. Oh, nyobain belum. Tadi banyak lisan-lisan katanya. doang. Yang Kayaknya bahaya obrolan. Emang bahaya dari tadi juga kita saling serang aja terus. Ya aplikasi tahu pak. Nah. Gitu. Yang langsung juga tahu pak. Gitu. Red light districtnya Indonesia juga tahu pak. Gitu. Karena Oke. saya juga pernah kesana. Oke, nah ini sebenarnya ini yang termasuk yang membantu kita ngeriset sih. Yes. Rusuh banget podcast kali ini. Oke, lanjut. Nomor 3 ada Spanyol. Spanyol cakep-cakep ya. Mantap itu. Jalanan dan area lampu merah di Spanyol juga terkenal dengan wanita-wanita malam. Area lampu merah di kota besar seperti Ibiza, Barcelona, dan Madrid menjadi tujuan para penikmat prostitusi. Para PSK di Spanyol biasanya berasal dari Amerika Selatan. Loh, jauh amat. Ya mungkin ini Pertukaran mengadu pelajar. nasib, iya, pertukaran pelajar. Ini imigrannya jadi begituan ya. Iya susah kali, ibaratnya. Tapi emang kalau negara Amerika Selatan kan agak terbelakang ya, agak ini. Iya. Meksiko. Terus Amerika Selatan mana sih? Ya, Meksiko, Chili, terus apalagi yang di selatan ya? Ya begitu, lihat aja Google. Kemang ya, Kemang. Itu Jakarta Selatan. Kalau selatan tuh biasanya mencakep-cakep selatan. Oke lanjut ya, nomor 2 ada Brazil. Oh. Brazil sih kalau dilihat sih eksotis juga ya sama. Tapi enggak, dia enggak Brazil enggak. Tapi cakep nih. Kayak Kayak apa? cakep, cuman maksudnya enggak yang Latin. bukan Amerika Latin, bukan kan? kayak area pantai gitu, bukan. Ya bukan kayak Latin gitu. Iya, benar. Jadi tadi ngomong Latin. Oh, enggak lu bilang. Tapi kan gua revisi. Lu udah lihat belum? Kita jotos. Udah Pak, itu rating jus siapin. Ini keterangannya nggak terlalu ini sih. Cuman katanya meningkat terus. Di mana? PSK-nya. Di Brazil tadi. Di Brazil. Nomor satunya kayaknya udah ketebak sih ya. Mana? Tahu nggak nomor satunya? Nggak tahu. Ada yang tahu nomor satunya? Enggak, coba di mana? Afrika mungkin. Thailand. Thailand. Wih, hebat gua. Risetnya Bapak hebat. Swadakap. Tapi kotanya ngeri juga ya. Jadi Tapi Thailand bahayanya kan itu apa namanya? Banyak yang ini kan, Banyak yang transgender. transgender kan, karena lumrah banget kan di sana kan. Betul. Lagi Cakep-cakep lagi kalau lihat video-video itu ya, apa namanya, yang ada tuh yang diwawancara sama bule kan, tapi si dia bilang apa namanya, I'm lady boy, ya tahu aja dia. tahu dong. Iya. Lu tahu dari mana? Hah? Video gua lihat lagi di YouTube gitu diwawancarai gitu. Yang wawancara gua pelakunya lu. goblok. Udah, ngomong aja lah, jujur aja lah. Nih, sekarang gue bacain sedikit ya. Negara dengan bisnis prostitusi terbesar di dunia. Malah tuh. Ada Cina dengan pendapatannya 73 miliar Dolar. dari prostitusi. Dolar. Dolar. Gede banget 70. Spanyol 26,5 miliar, Jepang 24 miliar, Jerman 18 miliar, Amerika Serikat 14,6 miliar, Hah? Korea Selatan 12 miliar, India 8,4 miliar, Iya. Thailand 6,4 miliar, Filipina 6 miliar, Turki 4 miliar, Swiss 3,5 miliar, Terus nih Indonesia, sampai 36 negara. Indonesia 2,25 miliar. Yang paling tinggi Cina, tapi tadi nggak masuk ya, 7 terbesar. Karena gini, karena Cina negaranya kan besar. Jadi kan mungkin kalau riset itu dia pakai rasio jumlah penduduk sama ini kayaknya deh. Jumlah penduduk sama Enggak jumlah- jangan lu Kalau- dipatahin kalau rasionya begitu pasti Setahu- tinggi. Setahu saya itu karena tarifnya. Iya. Oh, mahal. Masuk akal tarif. Tarif Oh. prostitusinya di sana itu cenderung lebih tinggi karena kelas VIP itu banyak di Cina. Setahu saya
Pak datang atau orang tua bapaknya datang. Tapi emang jadi masuk. ini sih Cakep-cakep ya kalau Cina ya. Iya, udah putih. Dia kan kayak Heeh. Terus kayaknya jarang oplas juga ya. Iya mukanya juga Emang udah cakep gitu. kelihatan muda terus kan rata-rata kan. Iya, natural bener. Iya. soalnya kan masuk standar beauty kan. Makanannya juga sih ya. Enggak, standar beauty itu kan masih dianggap seperti itu. Standar beauty kan Eurasia kan kalau orang bilang kan. Iya, Eurasia. iya. Sama dia obat-obatannya kan kenceng maksudnya Iya, tradisional iya, gitu iya. kan. Jadi nggak main oplas tapi tradisional. Jamu-jamuan. Iya, Iya, jamu-jamu, Ratus. ginseng, Ratus. apa? Ratus. Nah, oke, ini kan itu Lanjut. sebenarnya kalau orang awam mungkin ya mikirnya ya dengan pendapatan segede itu, ya masuk dengan kita banyak ini Banyak sorry, tamu, ya, banyak tamu hari ini. Soalnya kita bintang tamunya banyak. Iya, bintang tamunya banyak. Mantap hari ini. Nah, itu kan Gua lagi. ya kita kan lihat apa namanya lumayan gitu pendapatan buat negara kan. Kayak apa tadi yang berapa puluh Nah, miliar paling gitu. tinggi tuh Cina 70 berapa tadi? Ya pokoknya miliar dolar kan, lumayan gitu. Maksudnya kita balikin ke kalau ada red light district di Indonesia. gitu. Maksudnya lebih ya ini orang awam aja Iya, yang ngomong ya iya. maksudnya. Itu kan lumayan deh pajaknya dapat segala macam. Nah, cuman gini, kalau misalkan salah satu red light districtnya kan nggak mungkin di satu tempat doang nih, maksud gua. Untuk apa namanya yang jauh-jauh dari luar Semua kota. sana. Iya, maksud gua pasti kan misalkan kayak Jakarta kan ada banyak nih, utara, selatan, barat gitu. Kalau misalkan nih yang biasa lah yang orang-orang apa namanya kayak kita atau lo gitu. Lo rumahnya di sini red light district lo apa? Dekat gitu. Lo masalah nggak maksud gue? Kayak warga sekitar gitu kan. Pasti. Lu nanya gue? Kalau di Gua red nggak light masalah. nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke. Kalau dia ya. Iya, Karena maksudnya nih, kalau gua Ah. ya mungkin agak terganggu lah Pak. Karena kan kalau rumah ya buat istirahat dekat red light district kan, kalau red light district kan 24 jam lah kata-katanya kan, apalagi dia kebanyakan malam kan. Enggak, tapi kan gini, secara logika gue ya, kalau memang Indonesia mau memulai atau ada berencana red light district kan ada pulau reklamasi. Maksudnya pasti nggak akan cari komplek dong, Iya. ya kan? Pasti kan ada tempat khusus, area baru yang dibuka memang khusus itu. Kalau gitu Nggak- oke. nggak Maksudnya mungkin. Kalau dia di tempat yang sudah existing kan mengganggu sekitarnya. Iya, nggak mungkin sekitaran tiba-tiba di komplek mana gitu kan, itu udah mustahil lah. Tapi kan maksud gue yang di reklamasi apa Reklamasi. reklamasi Nggak ada sinyal. reklamasi kan pasti kan ada warga dekat-dekat sini juga maksud gua. Ya, tapi kan perbandingannya. tapi kan kecil hampir. Kalau kayak reklamasi kan hampir nggak ada. Berarti kalau lu setuju nih. Setuju, tapi ya benar-benar ditempatkan yang memang gini deh. Pertama tempatnya harus memang khusus dan ya udah harganya juga nggak murah gitu. Premium service. Iya dong. Harganya nggak murah. Iya. Tapi kualitasnya bagus ya. Iya sesuai. Tapi maksud gue ya jangan murah juga karena kan tujuannya bukan memudahkan. Tapi Untuk wisatawan asing. mengorganisir. Bukan memudahkan yang mau jadi kesini, bukan. Tapi mengorganisir gitu loh. Jelas. Tapi kan bisa jadi dua gitu loh, yang red light district sama yang Ilegal. yang kasarnya ilegal gitu. dong. Kayak yang gue bilang tadi, ilegal tetap akan ada. ada. Tetap akan ada. Mau ada red light district mau nggak ada pasti akan ada. Tapi minimal orang taunya dan secara sahnya lu ke situ ya kalau emang lu bener-bener memang pengen banget atau gimana ya dan bisa jadi tempat wisata kan. Oh iya bener dong, Iya, bener. fair aja kayak Iya, iya. keluar negeri, lu pasti pengen nyoba red light district misalnya Jepang gitu kan. Iya. Lu nggak ngapa-ngapain di situ tapi lu ke situ gitu loh. Iya, Jadi kalau tempat wisata. Kayak orang luar negeri ke Indonesia misalnya kemana gitu. Iya gitu. Karena gini yang menariknya kan kita ada bir, Ada lah. tinggal ada bukan maksud gua. Kita ada saham bir, ada ini, ada itu terus atau prostitusi gitu. beli. Oh, maksudnya bandingin. Iya. Alah, gini Pak, udah paling simpel aja Pak. Makan babi haram, pacaran boleh. Enggak, salah. Apa? Salah.
Apa lagi dong? Yang paling simpel itu cuma satu. Apa? Masalah bangun gereja aja nggak boleh. Bangun boleh, izinnya nggak boleh. Enggak, gua nggak tahu asal ngomong doang gua. Masalahnya kita bikin gereja aja baru masang plang, depannya ditembokin Pak. Ya kalau nggak ditembokin plong gitu dong gerejanya. Emangnya harus tembok lah. Masalahnya Itu dibantuin, dibikin tembok, tinggal tambahin pintu. Warganya jumbang tembok. Cuman nggak ada pintunya. Iya, tinggal pintuin doang. Iya. Pintunya dari arah lain. Iya. Masalah gede kamu. Lanjut. Itu kan satu area doang, tidak semua. Iya, benar. Iya benar-benar. Enggak semua. kok. Banyak yang bisa kok. Jangan mengeneralisir. Tapi emang susah, tapi ya banyak yang bisa. Iya. Kayak contohnya lu mau setuju kan? Maksud gua ada gereja gitu di Ya iyalah, kenapa enggak? Iya, gua juga enggak. Kan Nah, ini sih gua. keimanan gua kuat. Benar-benar. Gini aja, maaf nih. Sekarang aja kalau muslim aja pada bangun masjid aja minta sumbangan juga mereka nggak pilih-pilih kok buka kotak Iya, sumbangan di jalan. Jombang emang udah tahu itu orang apa, terima duit dari orang Cina, orang apa kan Iya. tetap diterima kan. Jadi janganlah kita juga menggeneralisir orang dari agama, sara. Harusnya sih Indonesia bisa berkembang. Ya, intinya- kenapa jadi kesini? Intinya kan Indonesia sudah jelas mengakui beberapa agama. Ya udah, 5 agama udah. patokannya itu aja, nggak usah Iya, pusing. gua lebih setuju menurut gua lebih setuju ada gereja banding red light district. Bentar. Oh, oke. Ya, itu lebih make sense. Iya, iyalah. Iyalah. Ya kalau pilihannya itu ya. Secara pribadi, Tapi kan ini- gua lebih yakin dengan agama gua dibanding dengan hasrat gua. Karena ini cobaannya lebih besar menurut gua. Jadi lu mau misalnya ada gereja dekat rumah gua ya gua nggak masalah. Tapi kalau ada red light district, gua nggak setujunya itu. Cobaan pindah agama. Iman kuat, otong lemah. Iman kuat si Imin. Itu topik yang lain. Imin yang mana? Imin yang mana? Iya. Ya, apa elah. Ada sejam nih Pak. Oke lah kalau gitu berarti kesimpulan tadi ya. Kalau gue red light district setuju. Lo? Gua setuju kalau tapi kalau ada gereja, gua setuju gereja. Enggak ada lah, nggak usah kayak begitu. Intinya kalau Indonesia mau bikin red light district setuju gak? Misalnya di IKN nih. Gua setuju selama yang ilegal diberantas, jadi cuman ada di Jadi situ doang. bisa mungkin yang ilegal benar-benar di Tangkepin gitu ya. semua, terus dibawa ke situ. Ya emang harus gitu. Iya kan, benar emang harus dong. gitu ya. Biar pada pindah semua. Kalau perlu nanti dibikin apartemen di situ, jadi yang ilegal bisa tinggal di situ semua, ya kan? Diwadahi lah pokoknya. Ya, terus diajarin Caranya. hal lain. Bukan. Tadi gua ngelamar jadi Diajarin. trainernya gratis. Ada ininya dong Pak. Ada pelatihan khususnya. Pelatihan untuk kerjaan lain. Jadi ketika dia sudah bisa di situ, keluar dia dari situ, keluar dia dari situ. Enggak, maksudnya nih si Alvin ini kalau ada untuk pelatihan. Iya, gua ngerti dia mau tujuannya, daftar. gua ngerti. Dia mau daftar. Gue udah tahu arahnya kemana. Emang. Kepala ini gue udah hafal semua. Oke lah kalau gitu seperti biasa terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan komen juga share. Oke? Kenapa kita mesti subscribe? Karena kita mau membangun red light district tadi. Butuh modal gede. Nah, itu benar. Demi berjalannya cita-cita kita bersama. Intinya itu supaya kita cepat kaya dan red light district ini cepat terbangun. Oke? Oke, gua Remo Dan gue Jenny. sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Hey, bongkos. Happy joy joy.